Terima kasih ya kepada Bapak Ananto yang telah bersedia menjadi narasumber kami untuk tugas mata kuliah kami ini. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Aventus Mikalerai. Perkenalkan, nama saya Pramesti Destavia Pranata sebagai penanya kedua. Perkenalkan, saya Nur Anissa Syam sebagai dokumentasi. Perkenalkan, saya Putri Amalia sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Rasti Amelia Fitriani sebagai notulen. Ya, baik, selamat malam juga ya anak-anak sekalian. Semoga ya kegiatan ini bisa bermanfaat ya. Silakan, Pintus. Nah, sebelumnya nih Pak, sebelum kita mulai nih, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu Pak, soalnya kan kawan-kawan saya yang lain belum kenal Bapak nih. Ya, betul Pak. Oke. Ya, baik. Anak-anak, nama Bapak Ananto. Bapak ini juga merupakan mantan gurunya Pentus ya. Kemudian sudah 3 bulan ini saya pindah tugas menjadi kepala sekolah di SD 34 Batu Laut. Punya anak 2, kemudian istri 1. Yang satunya sudah kelas 2 SMP di Maniamas Ngabang. Mungkin itu saja perkenalan dari Bapak. Ya, silakan. Salam kenal Pak. Kenal Pak. Ya, salam kenal. Baiklah, langsung kita mulai saja ya pertanyaan-pertanyaan wawancaranya. Baik. Nah, untuk Pak Nanto nih, untuk pertanyaan pertama, mungkin tadi Bapak sudah jelaskan ya bahwa Bapak baru 3 bulan mengajar dan menjadi kepala sekolah di SD Batu Laut ya Pak. Ya, nah, benar. saya ingin bertanya nih, menurut Bapak nih apa sih arti penting dari peran seorang guru, khususnya itu guru SD? Ya, baik, terima kasih Pentus. Jadi peran guru banyak ya. Sebagai seorang guru tentu memiliki tugas sebagai pendidik, kemudian tentu juga sebagai pengajar. Gitu. Nah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa peran guru itu adalah menuntun. Itu. Jadi menuntun artinya guru harus memberikan tuntunan kepada peserta didik agar mereka mampu untuk memenuhi kodrat alam yang mereka miliki. Nah, kodrat alam yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan yang ia miliki, yang ada pada dirinya. Contoh misalnya, anak ini memiliki bakat bernyanyi, anak ini memiliki bakat sains, ya. Jadi dikembangkan berdasarkan kodrat alam yang mereka miliki. Ya, terlepas dari pengaruh dari kodrat zaman yang saat ini juga akan berdampak negatif bagi perkembangan mereka kalau tidak dibarengi dengan nilai-nilai perilaku sosial budaya yang mereka miliki. Mungkin itu, Ventus. Nah, baiklah Pak. Selanjutnya nih, apakah menjadi guru sekolah dasar itu memiliki peranan khusus yang berbeda dengan guru tingkatan lainnya, seperti guru SMP, SMA? Halo, Ventus? Ya Pak, maaf ya bentar.
Pertanyaan selanjutnya nih, apakah menjadi guru SD itu memiliki apakah menjadi guru SD memiliki peranan khusus yang berbeda dengan guru tingkatan lainnya seperti guru SMP ataupun guru SMA? Ya, baik. Menjadi seorang guru SD tentunya yang pertama memiliki semangat dan jiwa yang ya cukup besar. Mengapa demikian? Karena dalam pendidikan guru SD itu membutuhkan ya pemikiran tenaga yang cukup banyak. Misalnya karena di SD harus mulai menanamkan nilai-nilai sosiokultural, kemudian mulai ditanamkan ya pemahaman terkait misalnya dari anak yang belum bisa membaca, diajarkan, dituntun ya, agar mereka bisa membaca. Nah, kemudian sampai di kelas atasnya ia juga harus mampu sedikit memahami apa yang sedang diajarkan kepada mereka. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan tingkatan lainnya, kalau di SMP untuk ya karena Bapak juga punya pengalaman mengajar di guru SMP, sudah agak leluasa untuk mengajarkan anak-anak SMP. Kenapa? Karena anak-anak SMP tidak perlu membutuhkan banyak bimbingan. Ya, oleh karena itu hanya mereka diberikan pemahaman, pengertian, sehingga mereka mampu untuk menangkap apa yang guru inginkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya tingkat SMA ini membutuhkan seorang guru yang mampu ya menjadi bahwa guru itu menjadikan teman, sehingga mereka mulai mampu menggali potensi-potensi apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka di tamat SMA bisa untuk terarah untuk menuju kemana dia harus melangkah. Nah, oleh karena itu di tingkat SMA guru-gurunya sudah banyak cenderung untuk mengarahkan bahwa peserta didik itu agar mampu melihat potensi apa yang mereka miliki agar bisa dikembangkan di kemudian hari. Demikian. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan kembali Pak, saya Pramesti sebagai penanya kedua. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan, yaitu apakah dalam menjalani tugas sebagai seorang guru SD yang berada di daerah 3T itu, Bapak menemukan kendala-kendala tertentukah? Seperti apa kendala yang Bapak alami? Ya, baik, terima kasih Hesti ya. Jadi Iya, Pak, betul. kalau di daerah 3T ya, tentu banyak hal atau banyak kendala yang pasti dialami. Nah, kebetulan Bapak sudah menjalankan kurang lebih 3 bulan ini di daerah memang pelosok, kurang lebih 1 jam lebih dari tempat tinggal Bapak ini menuju ke yang sekarang. Nah, kemudian kendala-kendala yang pasti adalah bahwa di daerah 3T itu pasti tidak ada jaringan internet. Nah, jadi guru akan mengalami kesulitan untuk ya mencarikan sumber-sumber pembelajaran, kemudian untuk menggali hal-hal yang mungkin perlu kembangkan dari guru. Nah, kemudian kendala-kendala lain juga adalah akses jalan yang rusak, apalagi dalam kondisi pada saat ini musim hujan. Nah, sehingga efektivitas dari proses pembelajaran ini dirasa sangat kurang ya seperti yang kita harapkan. Jadi itu kendala-kendala yang yang ada di daerah 3T. Nah, namun dalam hal demikian tentunya jika guru ini memiliki semangat dan motivasi serta kemauan yang tinggi, kendala-kendala ini tadi bisa diatasi. Misalnya sepertinya kayak Bapak ini
Jika ada tugas-tugas atau proses kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran ini, misalnya di rumah, ketika datang di rumah yang ada sinyal baru untuk coba mencari di internet. Nah, kemudian kebetulan juga Bapak ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, di mana memang merasa kesulitan sekali ketika tidak ada akses internet yang ya bisa kita jangkau, sehingga kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam kegiatan proses mengajar di sekolah. Demikian, Mesti. Baik, tapi menurut Bapak, apakah kalau di daerah 3T itu ada kendala mengenai keluarganya, seperti keluarga yang acuh, tak acuh, maupun antipati, atau malah peduli terhadap anak-anak itu harus berpendidikan, Pak? Ya, baik. Jadi di daerah 3T ini juga tentu secara teknis kendala-kendala yang kita hadapi, yang pertama yang pasti di daerah-daerah tertinggal ini tingkat sumber daya manusianya kurang, sehingga sekolah juga mengalami kesulitan untuk memberikan edukasi yang berkaitan dengan meningkatkan sumber daya manusia di sekolah itu. Nah, kemudian tetapi ada nilai positif dari daerah-daerah tempat tertinggal ini. Yang pertama, ketika sekolah mengajak komunikasi, ya mengajak kerjasama, entah gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, kemudian perilaku masyarakatnya itu lebih baik ketimbang di tempat-tempat yang bukan tempat-tempat tertinggal. Jadi mudah untuk mengakomodasi mereka. Namun kesulitannya adalah kurang pemahaman mereka terhadap pentingnya sekolah, sehingga banyak yang putus sekolah, kemudian anaknya ya kurang memiliki kesadaran karena orang tuanya kurang paham dengan pendidikan. Begitu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Bapak, metode pembelajaran apa yang sangat cocok dan Bapak terapkan dalam proses pembelajaran itu? Ya, baik. Ya, terima kasih, Mesti. Jadi terkait dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran, saya kurang lebih 9 tahun, 10 tahun menjadi guru. Kemudian selama ini ya kita mencoba untuk menerapkan beberapa metode dalam proses kegiatan belajar mengajar itu. Namun ada beberapa metode juga yang tidak tepat, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, kemudian terkait pertanyaan metode apa yang paling tepat. Nah, saya pikir semua metode tentu memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Namun selama ini kalau Bapak biasa menerapkan metode cooperative learning. Nah, jadi dalam metode ini ya siswa diharapkan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, sehingga mereka dapat saling mengisi. Contoh misalnya dalam satu kelompok ya dibuat 3-4 orang, kemudian di dalamnya terdiri dari anak yang mampu, anak yang tidak mampu. Kemudian dalam diskusi kelompok mereka akan saling mengisi, saling menutupi satu sama lain, sehingga proses belajar anak itu dapat saling memberikan berbagi satu sama lain. Nah, hal yang tidak terpenting dari metode ini adalah bagaimana metode ini menekankan bahwa pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Artinya guru hanya menjadi sebuah fasilitator untuk melakukan bimbingan dan pembinaan ketika anak-anak ini ada hal-hal yang mereka kurang mengerti. Jadi demikian, Mesti. Oke, baik Pak. Lanjut untuk pertanyaan ke-6 ini, menurut Bapak,
bagaimanakah perilaku guru yang profesional itu dalam menjalin hubungan yang baik dengan para peserta didiknya? Bisa ulangi pertanyaannya, kurang ini. Menurut Bapak, bagaimanakah perilaku guru profesional dalam menjalin hubungan yang baik dengan para peserta didiknya? Baik, terkait dengan guru profesional, jika dikatakan guru profesional tentu yang pertama-tama harus memiliki perilaku yang baik. Nah, memiliki perilaku yang baik ini artinya bahwa guru itu harus mampu menempatkan dirinya sebagai guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru ini juga harus mampu menjadikan teladan dan contoh bagi muridnya, sehingga apa yang menjadi entah berupa kata-kata atau perbuatan atau tindakan, sehingga akan mudah terekam oleh siswa. Nah, oleh karena itu sebagai guru profesional, yang pertama tadi harus mampu menempatkan dirinya sebagai guru. Nah, dia harus mampu menuntun siswanya agar ke arah yang lebih baik. Nah, oleh karena itu tadi Bapak sudah katakan, guru sebagai profesional yang pertama ya harus menguasai materi yang ia sampaikan. Kan kadang mungkin adik-adik ini pernah mendengar dulu ketika bertanya kepada gurunya tentang ini, kamu cari saja sendiri, atau kemudian ibu tidak tahu atau bapak tidak tahu. Nah, hal-hal seperti itu justru bukan menunjukkan sebuah keprofesionalan seorang guru. Nah, tetapi alangkah baiknya jika ada hal-hal yang demikian, tentu dia akan memberikan tenggang waktu. Contohnya misalnya, baik, pertanyaan ini ya Bapak simpan dulu, kemudian mungkin lain waktu Bapak akan menjelaskan apa yang sedang kamu tanyakan. Nah, bagian dari ini juga seorang guru untuk menunjukkan profesionalnya sebagai seorang guru. Nah, yang terakhir, seorang guru juga harus mampu ya mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Memang banyak sekali guru-guru saat ini yang gaptek dengan perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu, itulah merupakan bagian dari profesional guru. Dia harus mampu untuk mengikuti perkembangan itu. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah bentuk dari profesional dari guru itu adalah bagaimana dia mampu untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik antar kelas sekolah, kemudian antar guru. Nah, seperti Bapak sebagai seorang kepala sekolah juga harus mampu ya menjalin hubungan baik dengan guru yang ada di sekolah Bapak. Demikian. Akan kepada Sonia. Baiklah, terima kasih Kristi. Perkenalkan, nama saya Sonia. Saya akan menanyakan pertanyaan nomor 7 ya, yang berbunyi, selama Bapak menjadi seorang guru, apa saja usaha yang Bapak lakukan dalam meningkatkan sikap profesionalisme seorang guru? Sekian. Ya, sebenarnya sudah saya rampungkan tadi ya penjelasannya terkait dengan yang ditanyakan si Mesti tadi. Baik, Sonia, sebenarnya untuk ya mendukung keprofesionalan seorang guru itu, yang pertama tadi ya kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman tadi. Misalnya seperti Bapak saat ini sedang mengikuti guru penggerak. Bayangkan di Kabupaten Sanggau pada waktu itu yang mendaftar itu ada 350-an peserta, kemudian yang lulus tahap 1 100 lebih, kemudian yang lulus tahap 2 kemarin kami hanya 35 peserta. Nah, kemudian apa yang Bapak mau garis bawahi dari ini adalah, inilah wujud nyata bahwa Bapak ingin ya
meningkatkan atau upaya Bapak untuk meningkatkan keprofesionalan Bapak sebagai seorang guru. Bayangkan dalam kegiatan, dalam kesibukan, ya setiap hari kami harus ya Vkon, kemudian setiap hari juga harus membuat video pembelajaran dengan pengetahuan dan teknologi itu. Nah, jika saya gaptek dengan perkembangan teknologi itu, tentu saya mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu, yang terpenting tadi adalah kita harus mampu mengikuti perkembangan dalam zaman era teknologi sekarang. Nah, kemudian, tetapi tidak lupa juga bahwa tidak semua teknologi itu juga dapat kita manfaatkan, dijadikan sebagai modal untuk kita ini. Nah, bagian dari itu juga harus kita tingkatkan, misalnya kita harus mampu berbagi kepada teman. Ya, seperti Bapak di sekolah lama dulu selalu membantu guru-guru yang mengalami kesulitan ya dalam hal teknologi. Nah, Bapak mau katakan begini, seorang guru yaitu tidaklah cukup, misalnya kalian nanti sudah selesai S1 pendidikan guru SD, ya kebetulan Bapak juga ya S1-nya pendidikan guru SD, sehingga relevanlah dengan keadaan kalian yang sedang kalian tempuh saat ini, sehingga modal-modal seperti yang Bapak sampaikan tadi merupakan bagian dari cerminan ke depan kalian untuk menjadi seorang guru. Nah, jadi tidak melepaskan konteks sosial budaya. Ya, banyak orang yang terkadang dengan teknologi yang canggih sehingga budaya-budaya lokal, kearifan lokal itu diabaikan. Demikian. Baiklah Pak, terima kasih. Kemudian saya akan menanyakan pertanyaan yang ke-8, yaitu prestasi apa saja yang sudah Bapak raih yang sangat berhubungan dengan peran Bapak sebagai seorang guru SD. Ya, baik. Terima kasih Sonia. Jadi mungkin ini agak panjang ya cerita. Kebetulan Bapak ini selain juga seorang ya guru, ya juga seorang pembina pramuka. Nah, kemudian ada beberapa keberhasilan yang pernah Bapak ya mungkin lewat proses yang panjang. Nah, pertama ketika Bapak dulu 2 tahun mengajar di SMP, kemudian pindah di SD. Nah, pada ketika itu Bapak mengajar pertama diminta untuk menjadi guru kelas 1. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu ada satu murid yang sudah semester 2 itu tidak mau masuk ke kelas. Kemudian saya tanya dengan guru kelasnya yang lama, apa masalahnya? Masalahnya ini itu. Nah, kemudian ketika saya masuk dan menjadi guru kelas mereka, kemudian saya memberikan pemahaman. Kemudian fokus perhatian saya adalah kepada siswa yang tidak mau masuk kelas ini. Mau dia masuk kelas tetapi harus didampingi oleh ibunya. Nah, kemudian saya hanya membutuhkan 1 minggu proses untuk melakukan perbaikan terhadap anak ini. Ya puji Tuhan, ya selama 1 minggu seterusnya anak ini sehingga sekarang sudah kelas 8 SMP. Ya, sejak itu dia mulai belajar, kemudian mau masuk ke kelas tanpa didampingi seorang ibunya. Artinya keberhasilan itu saya melakukan sebuah pembinaan, ya memberikan suasana yang nyaman. Apa masalahnya? Ya karena memang di kelas itu tadi ya kelasnya terasa suntuk, kemudian tidak ada hal-hal yang menarik di kelas itu sehingga membuat anak ini menjadi tidak betah. Nah, kemudian yang kedua, mungkin juga boleh dikatakan sebuah prestasi. Nah, sebelum COVID-19 kemarin, ya kita sering mengadakan O2SN,
FLSN, kemudian di bidang sains, ya kebetulan dulu Bapak juga biasa membina anak-anak yang untuk lomba sains, ya IPA, matematika, ya puji Tuhan pernah menghantarkan anak ini sampai kepada tingkat kabupaten, ya sampai di tingkat kabupaten. Nah, kemudian dalam kegiatan pengembangan diri bagi anak, kita sering melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pengalaman Bapak juga sebagai seorang guru, bukan hanya sebagai guru SD, ya pernah Bapak menghantarkan anak-anak di sekolah Bapak itu 2 tahun berturut-turut menjadi juara umum kegiatan pramuka dalam tingkat kuartir di kecamatan Meliau. Nah, sehingga ini menjadi modal Bapak yang saya pikir juga bagian dari prestasi. Nah, jika saya tidak mampu melakukan pembinaan, memberikan tuntunan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, maka keberhasilan itu saya pikir niscaya bisa digapai. Demikian, Sonia. Terima kasih. Kemudian kita menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu pesan dan kesan apa saja yang ingin Bapak sampaikan kepada kami, para calon pendidik generasi selanjutnya. Ya, baik. Sebagai pesan dan kesan dari Bapak untuk kalian, terutama untuk semua calon guru, terutama lagi calon guru-guru SD. Jadi menjadi guru itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang semudah kita membalikan telapak tangan, apalagi menjadi seorang guru SD. Nah, Bapak cerita tadi bahwa ketika Bapak mengajar di kelas 1, nah mungkin ya anak-anak sekalian pahamlah, kalau kelas 1 membaca belum bisa, huruf banyak yang belum kenal, nah sehingga tuntunannya itu luar biasa. Nah, jika salah kita yang menuntun, salah kita mengarahkan, maka keberhasilan itu niscaya akan dicapai. Nah, oleh karena itu, ya yang menjadi pesan dari Bapak adalah ketika kalian ya menjadi kelak selesai menjadi seorang guru, menjadilah guru yang benar-benar menuntun, kemudian menjadi seorang guru yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai seorang guru. Kemudian jadilah guru yang profesional di bidangnya. Kemudian jadilah guru yang menjadi teladan bagi peserta didiknya. Dan jadilah guru juga bukan hanya sebagai pendidik, tetapi mendidik. Nah, banyak sekali guru sekarang, dia hanya sebagai guru ketika di sekolah, tetapi ketika di lingkungan masyarakat, sudah tidak terlalu tampak keguruannya. Nah, oleh karena itu, tugas kita sebagai seorang guru, bukan hanya tugasnya mendidik di sekolah, tetapi bagaimana di masyarakat juga harus menjadi contoh dan ditiru. Nah, guru itu adalah ya menjadi contoh dan ditiru. Nah, oleh karena itu sikap-sikap sebagai seorang guru ya ketika punya laku yang baik, ia akan selalu dikenangkan. Bayangkan Bapak kurang lebih 7 tahun mengajar di SD 43 Tapak Sedendang, tempat sekolahnya Pentus dulu. Nah, ketika Bapak ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah di tempat yang berbeda, nah, anak-anak 99% semuanya menangis. Nah, Bapak pikir ini sebuah penghargaan yang luar biasa yang mereka berikan kepada Bapak. Mungkin dengan tangisan mereka mau mengatakan bahwa selama ini saya menjalin hubungan dengan mereka bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai rekan, ya sebagai rekan, sebagai teman, sehingga ketika mereka kesulitan,
ya kita selalu menjadi siap menuntun mereka, memberikan mereka jalan yang terbaik. Nah, satu hal lagi yang mau saya katakan, ketika kalian jadi guru nanti, apalagi guru modernisasi sekarang, melihat anaknya berpakaian yang compang-camping, yang ingusan, apalagi di daerah 3T, kata ingus itu ada di hidung, kemudian untuk kelas 1 kadang BAB juga harus diantar, harus dicebok. Nah, kemudian apalagi kadang kencing juga celana. Nah, kemudian kadang kalau sakit muntah, banyak guru yang terlalu naik dengan demikian, hal-hal yang demikian. Ada guru yang jijik, padahal dia orang tua di sekolah itu. Nah, Bapak sering melihat, menyaksikan sendiri, ada guru-guru yang tidak terlalu peka dalam hal-hal yang demikian. Nah, oleh karena itu, pesan Bapak, ketika kalian telah jadi guru dan dimanapun, ya mungkin ini rata-rata ada yang dari kampung deh ini. Saya Pak. Ya, kalau dari kampung tentu kita akan mengalami hal-hal yang seperti yang Bapak sampaikan. Tetapi kalau di kota, ya tidak ada lah yang demikian. Nah, oleh karena itu di sini dituntut peran dan peranan guru itu ya dalam mendidik. Inilah menanamkan nilai-nilai rasa kemanusiaan yang luar biasa. Ya, secara kasat mata memang guru sekarang sudah terobsesi dengan ya, hasil. Nah, kemudian jangan lupa juga ketika kalian selesai nanti, ya kalian tidak akan diberikan gaji yang mahal. Ya, guru-guru SD itu rata-rata banyak di kampung. Nah, kemudian ya banyak juga realitas sekarang orang yang tamatan S1 PGSD tidak mau mengajar di kampung, maunya di kota. Kenapa demikian? Karena mungkin yang mereka pikirkan ketika dia selesai S1 harus mengajar dan digaji 300, 400 sampai 500 ribu, ya itu menjadi momok bagi dia sehingga dia akan lari dari apa yang ia kejar selama ini. Nah, oleh karena itu proses yang panjang, banyak kan Bapak 7 tahun honor. Ya, 7 tahun honor kemudian dengan makan gaji 500 ribu sebagai kepala keluarga tentu banyak pertimbangan, tetapi Bapak pikir itu sebuah jalan panggilan Bapak seorang guru, ya harus ya menerima konsekuensi yang seperti itu. Ya puji Tuhan 2021 Bapak bisa mendapat NIP, kemudian pegawai, dan puji Tuhan juga ya tidak lama prosesnya Bapak bisa menikmati dan diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, inilah pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan. Mari sebagai calon-calon pendidik jangan melihat hal-hal yang yang baik, yang indah, tetapi mulailah memperhatikan hal-hal dari yang sederhana tadi. Demikian, Sonia. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya, moderator, yaitu Aventus Sinta Emily. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya yang sangat-sangat baik sekali. Semoga jawaban tadi bisa menjadi inspirasi dan juga bisa dijadikan ilmu ya bagi kami ini calon pendidik ya kawan-kawannya. Betul. Calon pendidik yang baik ya Pak dan juga berprestasi. Semoga prestasi Bapak yang tadi disebutkan bisa menular ke kami ya kawan-kawannya. Amin. Pentus ini perlu teman-teman Pentus ketahui ya, Pentus ini juga murid Bapak dulu yang cukup berprestasi. Nah, dia ini memang selalu memandang bahasa Inggrisnya bagus, sainnya bagus, begitu. Jadi bisa lah kalian belajar dari dia ini. Siap. Terima kasih Pak. Tapi kawan-kawan saya ini Pak, next level lah. Di atas saya lah Pak, kawan-kawan saya ini Pak. Amin ya Allah. Nah Bapak, sebelum kami tutup nih, kami mengajak untuk dokumentasi sebentar ya Pak, sebagai bukti bahwa kami telah mewawancarai Bapak. Ya, baik. Oke, bentar ya.
Bentar aku ke ruang. Bentar ya. Itu saya bisa nggak ini saya fotokan dulu ya. Bisa Boleh. difotokan nggak? Bisa saya fotokan ya. Bisa kameranya. Bentar kok gelap. Cari cahaya, Rey. Oke. Semoga sukses, belajar yang baik. Semoga jadi guru yang profesional. Amin. Makasih, Salam Bapak. merdeka belajar. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Saya sekali boleh lagi. keluar kan? Boleh. Terima kasih. Makasih banyak, Bapak. Mengganggu waktu Ya, istirahat. mohon pamit ya. Siap, Bapak. Salam.